I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran agama kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Salah satu pimpin doa, saya minta Ensinta untuk pimpin doa. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat? Hari ini semuanya sehat. Puji nama Tuhan. Jumlah kita hadir lengkap seperti biasa. Kita akan masuk ke dalam materi tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi terlebih dahulu kita akan memahami dulu apakah itu demokrasi dan juga apakah itu hak asasi manusia. Siapa yang tahu arti dari kata demokrasi menurut pelajaran PPKN? Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Sedangkan hak asasi manusia apa? Hak yang didapat manusia ketika Hak yang didapat oleh manusia sejak lahir. Jadi sejak lahir atau bisa juga dikatakan sejak dalam kandungan. Salah satunya yang kita tahu tentang hak hidup. Jadi setiap manusia punya hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Ya, baik. Hari ini kita akan buat kelompok. Kita akan buat sebuah pengamatan menurut Alkitab itu seperti apa. Ya, yang pertama kita akan buka dalam 1 Raja-Raja, ya, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke 21 ayat 1 sampai 16 kalau tidak salah. Terus yang lain meninjaunya dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ya, kita akan bagi dua kelompok. Setelah Anda bisa menemukan hak menurut apa yang ada di Alkitab, setelah itu secara bergantian kelompok akan memaparkan hasilnya. Bisa dipahami? bisa Baik. Kelompoknya kita ambil paling gampang, saya ambil paling tengah. Yang tengah ini kelompok yang Kejadian pasal 1, ya, pasal 1 ayat 26 sampai 28. Yang di sebelah ini yang pakai 1 Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Bisa dikerjakan? Oke, lanjut. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Saya. Oke, silakan. Kelompoknya Cornelius, setelah itu kelompoknya Alicia dan kawan-kawan. Boleh.
berdiri boleh. Coba ini. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Jadi di sini kami membuat peta konsep yang dimana diberikan tugas oleh Pak Yunil. Kita mendasarkan tema di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 26 sampai 28. Nah, pertama kami di sini mencantumkan pengertian. Kita Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu pada bagian bawah kita juga menyertakan ada 3 hubungan. Itu pertama ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar manusia, ketiga ada hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Coba Meli bisa dijelaskan. Jadi yang pertama itu ada hubungan manusia dan Allah, yaitu manusia diciptakan menurut gambar ilahi, mencakup kualitas nasional, moral, dan spiritual. Lalu yang kedua itu ada hubungan antar manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial hak untuk bersahabat, menikah, dan membentuk keluarga. Lalu yang terakhir itu yang ketiga itu hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya, di mana manusia diciptakan untuk mengelola bumi, berkuasa atas makhluk lainnya. Nah, jadi ini peta konsep dari kami. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Jalan. Oke. Lanjut kelompok yang kedua. Silakan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu peta konsep mengenai HAM yang diambil dari 1 Raja-Raja bab 21 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja ayat bab 21 ayat 1 sampai 16 ini menceritakan tentang Raja Ahab yang ingin membeli tanah Nabot tapi ditolak. Istri Ahab, Isabel, merencanakan tipu daya membunuh Nabot dan akhirnya Nabot dihukum mati. Kisah ini menunjukkan pelanggaran hak milik dan juga keadilan serta hukuman Tuhan atas tindakan curang. Suatu hal yang diperoleh dengan takaran atau ukuran yang sama seperti yang disebutkan dalam bacaan, bahwa baik orang yang datang awal maupun yang datang akhir akan mendapatkan hak yang sama, karena kita semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kemudian untuk pengertian hak asasi manusia secara umum, jadi hak asasi manusia Yang selanjutnya yaitu pengertian HAM menurut Alkitab. HAM atau hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai HAM, namun Allah peduli terhadap manusia yang merupakan ciptaannya yang paling berharga, menginjak sesama sama dengan menghinakan dan melecehkan Allah. Kemudian kami juga menampilkan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi tata bahasa yang penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Apabila manusia melakukan sebuah kejahatan kemanusiaan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan juga menuntut pertobatan dari manusia itu sendiri. Kemudian untuk contoh pelanggaran HAM itu ada 3. Yang pertama, aborsi. Aborsi merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia, karena janin yang akan digugurkan itu walaupun belum dilahirkan, namun janin itu adalah nyawa seseorang yang masih memiliki hak untuk hidup di dunia. Yang kedua, eutanasia.
Eutanasia adalah tindakan yang menyalahi perintah Tuhan sebagai pencipta, di mana hanya Tuhanlah yang memegang kuasa penuh atas kehidupan umat manusia. Eutanasia cenderung ingin mempercepat, bahkan memperhambat usia seseorang. Yang ketiga yaitu hukuman mati. Kasus hukuman mati hampir sama dengan eutanasia yang mempelajari bahwa kehidupan manusia dipegang kendali oleh Allah saja, bukan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menegakkan hukum, lalu yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ketiga melakukan pengawasan dari masyarakat, yang keempat menyebarluaskan pendidikan mengenai HAM, dan yang kelima yaitu kerjasama antar kelompok. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan selamat pagi. Silakan duduk. Apa yang menjadi refleksi pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, hak asasi itu memang kebutuhan yang sangat mendasar karena itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, karena itu anugerah Tuhan, maka manusia wajib melaksanakan hak asasi manusia, baik hubungannya terhadap manusia terhadap Tuhannya, manusia terhadap sesamanya, dan manusia terhadap lingkungan tempat tinggal. Maka berbahagialah karena kita adalah makhluk Tuhan yang sangat mulia karena dianugerahi oleh hak asasi manusia. Yang disampaikan oleh kelompok 1, baik juga kelompok 2, itu sudah mewakili hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar yang dianugerahkan oleh Tuhan. Baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Salah satu pemimpin Cornelius yang memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertolongan yang baik kami dalam perjalanan. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melawan, Engkau melindungi kami dalam setiap dan juga Tuhan tadi apa yang disampaikan Pak Ibu adalah sesuatu yang baik juga tadi dari Engkau tentang Tuhan kita juga kami supaya kita pikiran kami supaya kami belajar yang baik dari kata Pak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami yang mewakili belajar pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Shalom. Selamat pagi. I will sing of the goodness of God.